Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Baiklah teman-teman semuanya ya, teman-teman Senin Legi dimanapun berada. Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, dan semoga juga panjang umur selalu, sejahtera selalu ya teman-teman ya. Di sini saya tentunya selalu mendoakan untuk teman-teman semuanya. Baiklah teman-teman semuanya, video kali ini saya akan membahas tentang menerawang Senin Legi gitu ya teman-teman ya. Karena di sini banyak sekali teman-teman Senin Legi itu yang menanyakan tentang menerawang Senin Legi gitu ya teman-teman ya. Senin Legi itu kan nggak bisa diterawang gitu ya. Kenapa di channel ini kok bisa diterawang gitu ya teman-teman ya. Nah ini yang perlu teman-teman pahami ya, yang perlu diketahui untuk teman-teman semuanya. Teman-teman itu harus memahami dulu apa yang namanya terawangan. Terawangan itu apa ya teman-teman ya. Di sini ya, di channel di sini tentunya itu bukan menggunakan terawangan ya teman-teman ya. Dari sebelum-sebelumnya sudah saya sampaikan di sini itu tidak menggunakan terawangan, tapi menggunakan hitungan atau menggunakan titen itu teman-teman ya. Titen teman-teman ya. Yang namanya titen ya seperti weton. Weton itu berarti kan ilmu titen ya teman-teman. Kemudian waktu itu juga dinamakan itu titen atau ilmu titen gitu ya teman-teman ya. Nah, yang saya bahas di sini untuk teman-teman semuanya karena dari kemarin-kemarin itu banyak yang menanyakan tolong dong terawang saya. Coba saya diterawang, saya pengen banget diterawang. Banyak sekali teman-teman yang seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini ketahui dulu yang namanya terawangan itu apa dan terawangan itu bagaimana. Kerjanya terawangan itu bagaimana. Dan dari mana hasil terawangan itu gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau di dalam yang namanya itu Primbon Bagong ya teman-teman ya. Primbon Bagong atau yang dinamakan Kitab Merah ya, atau yang dinamakan Primbon Bagong karya Syekh Bagong ya teman-teman ya. Nah, di dalam Primbon Bagong itu yang namanya terawangan ya. Yang namanya terawangan itu adalah hasil kerja bangsa jin. Itu ya teman-teman ya. Bukan hasil dari hitungan ya teman-teman ya. Kan gitu. Karena apa? Kalau yang namanya terawangan itu biasanya itu menggunakan pikiran ya, menggunakan imajinasi, menggunakan bayangan. Itu kalau yang namanya terawangan. Dan terawangan ini hanya bisa dilakukan ketika memejamkan mata. Makanya di sini kalau yang namanya terawangan itu ya seperti imajinasi gitu ya teman-teman ya. Seperti itu. Seperti itu ya teman-temannya. Jadi kalau di dalam kitab Bagong itu ya kita itu seperti menebak itu teman-temannya, itu kalau yang namanya terawangan gitu ya teman-teman. Karena tidak ada yang tahu kecuali kita yang menerawang yang bisa mengetahui. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau yang namanya tebakan, kalau orang sudah dikenal punya terawangan, asal nebak pasti ya orang percaya gitu teman-teman ya. Walaupun nebaknya itu asal-asalan gitu ya teman-teman ya. Orang itu akan lebih percaya karena sudah dikenal yang menebak itu orang yang pinter, orang yang paham tentang terawangan. Seperti itu biasanya. Kalau asal menerawang untuk teman-teman ya, kalau asal semua orang itu bisa teman-teman. Semua orang itu bisa menerawang. Saya yakin teman-teman juga bisa menerawang. Intinya teman-teman juga bisa menebak gitu loh. Itu ya teman-teman. Dan biasanya ini kalau terawangan, hasil dari terawangan ini biasanya sering ada sengketa. Itu teman-teman ya. Sering ada sengketa dengan orang yang diterawang. Seperti itu teman-temannya. Karena kalau di terawang ini kebanyakan orang itu lebih cenderung ke arah negatifnya gitu ya. Itu ya teman-teman. Kemudian yang namanya positifnya itu dipendam. Itu biasanya kalau terawangan. Contohnya saya menerawang si A gitu ya teman-temannya. Oh, yang terlihat pertama itu yang buruknya dulu teman-teman. Yang terlihat itu negatifnya dulu. Oh, ternyata si A orangnya kayak gini ya. Oh, ternyata si A itu orangnya suka mencuri. Oh, ternyata si A ini orangnya tuh suka memfitnah. Dan kalau terawangan itu biasanya larinya lebih cenderung ke situ teman-teman, ke negatifnya. Itu ya teman-teman. Dan biasanya kalau orang yang diterawang itu ketika disampaikan terawangannya seperti itu, biasanya yang diterawang itu akan sakit hati atau tersinggung. Karena banyak sekali ini teman-teman lihat praktek-praktek terawangan yang seperti itu banyak sekali gitu ya. Banyak sekali orang-orang yang diterawang tersinggung. Padahal sebelumnya kan minta diterawang. Ketika dijelaskan,
justru malah tersinggung. Contohnya seperti apa? Seperti kemarin itu teman-teman ya. Ada orang yang minta diterawang, ketika dijelaskan tentang dirinya, orang itu tersinggung. Tersinggungnya gimana? Ternyata kamu itu orangnya suka mencuri. Ternyata kamu orangnya suka zina. Ternyata kamu itu orangnya suka kayak kayak gini. Gitu teman-teman. Jadi yang terlihat itu negatifnya. Itu ya teman-temannya. Dan orang yang diterawang itu tadi ya, padahal ya memang seperti itu, memang keadaannya seperti itu, memang suka suka zina, suka mencuri dan suka mabuk. Ketika disampaikan seperti itu, ya sakit hati, ya tersinggung gitu ya teman-temannya. Karena semua orang itu tidak mau yang namanya keburukannya itu dibahas oleh orang lain. Itu yang namanya terawangan teman-temannya. Terawangan itu adalah hasil kerja dari bangsa jin. Itu ya teman-temannya. Itu kalau yang namanya terawangan. Karena terawangan itu ya mayoritas harus merem dulu. Kalau kita melihat sesuatu ya kita itu harus terbuka mata kita teman-teman. Itu ya. Di situ. Kenapa kok Senin Legi itu nggak bisa diterawang? Ya karena Senin Legi itu nggak bisa dilihat dengan tebak menebak. Itu teman-teman. Senin Legi itu nggak bisa dilihat dengan cara menebak-nebak. Contohnya menerawang cep. Oh ternyata kamu orangnya gini. Oh ternyata kamu tuh orangnya tuh mudah tersinggung. Oh ternyata tuh kamu itu orangnya galak. Oh ternyata kamu orangnya judes. Pasti kalau disampaikan seperti itu pasti orang akan tersinggung teman-teman. Itu dikatakan kenapa kok Senin Legi nggak bisa diterawang. Kalau dilihat seperti itu ya nggak bisa karena Senin Legi ini suka berubah-ubah teman-teman ya. Nggak tetap Senin Legi itu. Kehidupan Senin Legi itu nggak tetap. Itu ya teman-temannya. Nah di sini kenapa kok teman-teman juga nanya kenapa kok di channel ini Senin Legi itu bisa diterawang. Itu bukan terawangan teman-teman. Saya melihat teman-teman itu dengan ilmu titen teman-teman ya. Dengan ilmu hitungan. Ilmu titen itu berarti nita ini teman-teman ya. Nita ini dari hal yang kecil sampai yang besar itu dilihat dengan meniteni atau menandai itu teman-teman ya. Karena di dunia ini kita nggak bisa lepas dengan yang namanya ilmu titen teman-teman. Kalau terawangan itu siapa aja itu bisa, nebak-nebak itu bisa teman-teman ya. Itu kalau kita memahami tentang ilmu terawangan itu seperti itu. Itu ya teman-teman ya. Nah, di sini digunakan yang namanya ilmu titen, yaitu menghitung. Dengan cara hitungan. Saya menghitung teman-teman semuanya ya. Menghitung teman-teman semuanya yaitu tadi dengan ilmu titen itu tadi teman-temannya. Oh, ternyata Senin Legi itu begini. Oh, ternyata itu begini gitu ya teman-temannya. Kalau teman-teman belum bisa memahami atau nggak bisa memahami, ya itu dianggap sebagai terawangan teman-teman. Padahal itu hasil dari hitungan atau hasil dari titen. Seperti itu teman-temannya. Kalau terawangan itu membutuhkan ilmu titen teman-teman. Itu ya teman-teman. Melihat seseorang dengan ilmu terawangan itu membutuhkan ilmu titen. Tapi ilmu titen tidak membutuhkan yang namanya terawangan. Itu teman-teman ya. Jadi perlu dipahami ini teman-teman ya. Itu yang namanya terawangan dengan titen. Kalau ilmu titen ini ya bisa kita meniteni atau menandai sesuatu. Sesuatu yang ada di alam semesta ini itu semuanya menggunakan ilmu titen. Itu teman-teman. Menggunakan ilmu titen. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti alam ini teman-teman ya. Contohnya seperti alam atau seperti matahari. Matahari terbit itu tandanya dari mana? Titennya di kalau matahari terbit ya, kalau matahari terbit kan titennya itu ada di sebelah timur. Dan pakemnya itu jam berapa? Pakemnya itu antara jam 6 sampai jam 7. Itu barulah muncul dan itu sudah titen. Titen itu sudah pasti. Gitu ya teman-teman, itulah yang namanya titen. Tapi kadang juga titen itu nggak tentu. Kadang-kadang matahari jam 6 juga belum terbit. Itu ya teman-teman. Kadang-kadang jam setengah 8 matahari baru terlihat. Kan seperti itu teman-temannya. Tapi kan sudah jelas itu yang namanya ilmu titen, bahwa kalau matahari itu muncul dari timur, itu pakemnya atau titennya itu menandakan pagi. Itu teman-temannya. Dan ketika matahari itu ada di atas, titennya juga beda lagi teman-temannya. Itu menandakan apa? Berarti itu menandakan siang atau setengah hari gitu teman-temannya. Dan ilmu titen ini juga tidak lepas dengan yang namanya waktu teman-teman. Seperti itu ya teman-teman ya. Titen itu adalah waktu. Dan siapa itu yang menciptakan waktu? Yang menciptakan waktu itu malaikat teman-teman. Dan siapa itu yang menciptakan weton? Yang menciptakan weton itu bukan manusia teman-teman. Yang menciptakan weton ya, ini kalau menurut
nama Romo Kiai Haji Abdul Ghafur ya. Kalau menurut Romo Kiai Haji Abdul Ghafur itu yang namanya weton itu ciptaan malaikat, teman-teman. Di dalam Primbon Bagong ya, di dalam Primbon Bagong ya, di dalam Primbon Bagong ini juga yang namanya weton itu juga dijelaskan itu ilmu weton itu ciptaan malaikat gitu, teman-teman ya. Itu. Jadi itu ya teman-teman. Jadi saya melihat teman-teman itu semuanya itu dengan menggunakan ilmu perhitungan atau yang namanya ilmu titen yang sudah tertera, yang sudah tertulis di dalam Primbon Bagong. Itu ya teman-temannya. Kalau terawangan itu kan hasil kerja ya, hasil hasil pengetahuan dari bangsa jin yang diberikan kepada manusia. Itu ya teman-teman. Sedangkan yang namanya weton atau ilmu titen ini ya memang yang menciptakan ilmu titen itu ya, atau yang namanya parwetonan itu ya bangsa malaikat. Malaikat itu menjelaskan kalau matahari di timur itu tandanya pagi, dan pagi itu akan muncul pada waktu-waktu tertentu gitu ya teman-temannya. Ya waktu itu tadi waktu jam 6 gitu, menunjukkan jam atau waktu itu teman-temannya. Dan waktu ini juga lah yang digunakan untuk hal-hal ibadah itu teman-temannya. Kayak waktu sholat kan gitu kan, kita tahu tentu maksudnya kita tahu titennya sholat duhur itu jam berapa, pakemnya itu jam berapa itu ya teman-teman. Ini yang namanya ilmu titen seperti itu teman-teman. Jadi nggak bisa lepas yang namanya kita itu di dunia ini, hidup di dunia ini nggak bisa lepas dengan yang namanya titen teman-teman ya. Yang namanya ilmu titen itu kita nggak bisa lepas seperti itu teman-teman. Nah, waktunya malam, titennya malam itu jam berapa? Mulai malam itu jam berapa? Itu ya teman-temannya. Tengah malam itu jam berapa? Titennya itu jam berapa? Itu ya, pakemnya itu jam berapa? Itu ya teman-temannya. Waktu sama, waktu dengan titen itu sama teman-temannya. Ilmu waktu atau ilmu titen. Karena hidup kita itu tidak lepas dengan yang namanya titen atau waktu. Kapan waktu kita meninggal? Kapan titen kita hidup? Kapan titen kita atau waktu kita itu dilahirkan? Semuanya itu tidak lepas dengan yang namanya ilmu titen. Itu teman-temannya. Jadi saya itu melihat teman-teman semuanya ya, di sini kan banyak sekali. Kenapa ya kok Senin Legi di sini, di channel ini bisa diterawang? Padahal kalau melihat di channel-channel lainnya kan itu dijelaskan Senin Legi itu nggak bisa diterawang. Ya memang iya teman-temannya, Senin Legi itu memang nggak bisa ditebak-tebak. Terawangan itu kan nebak teman-teman ya. Contohnya kalau teman-teman punya ilmu terawangan, sebelum teman-teman itu menerawang sesuatu atau menerawang seseorang ya, biasanya ini identitasnya atau yang namanya identitik namanya identik, pasti itu akan memejamkan mata dulu. Harus menghadirkan bayangan dulu. Itu teman-temannya. Dan yang namanya bayangan ini kebanyakan itu akan dikuasai oleh bangsa makhluk halus atau bangsa jin itu teman-temannya. Itu melihat sesuatu harus memejamkan mata, itu yang namanya terawangan gitu ya teman-temannya. Karena kalau kita melihat sesuatu yang gaib, kita juga harus menggunakan sesuatu yang gaib juga. Batin kita kan gaib ya teman-teman. Kita melihat sesuatu yang gaib, yang nggak bisa nyata, yang nggak bisa terlihat itu ya teman-temannya. Pasti kan kita harus dengan memejamkan mata dulu, dengan mata batin atau mata gaib dulu. Itu yang namanya terawangan, itu seperti itu teman-temannya. Dan gaib itu pun nggak bisa diwujudkan secara nyata teman-temannya. Itulah perbedaannya titen dengan yang namanya dengan terawangan. Kalau terawangan itu selalu membutuhkan yang namanya ilmu titen. Tapi kalau yang namanya ilmu titen itu tidak membutuhkan terawangan. Saya mau melihat matahari terbit dari timur, coba saya terawang dulu. Kan nggak mungkin seperti itu teman-temannya. Saya mau sholat malam, coba saya terawang malam dulu, jam berapa nanti malamnya. Kan nggak mungkin teman-teman. Kan sudah ada titennya, waktunya malam, setengah malam, jam 12, waktunya
jam 1 malam atau jam 2 malam itu jam berapa waktunya gitu ya teman-teman. Semuanya itu udah dijelaskan itu ya teman-teman. Jadi itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semuanya yang kemarin tuh masih menanyakan, kenapa ya Senin Legi katanya nggak bisa di Terawang, tapi kok di channel ini bisa di Terawang gitu ya teman-teman. Makanya di situ teman-teman harus bisa mempelajari, bisa memahami antara titen ya, antara ilmu titen dengan yang namanya ilmu terawangan. Ilmu terawangan itu selalu membutuhkan ilmu titen, dan ilmu titen itu tidak membutuhkan yang namanya ilmu terawangan teman-teman. Itu ya teman-teman ya. Jadi titennya kita besar itu titennya dan pakemnya kita dibilang dewasa atau dibilang besar itu usia berapa. Dan titennya lagi usia kita dianggap sudah tua itu usia kita itu berapa. Itu ya teman-teman ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ilmu titen itu yang menciptakan malaikat. Yang diajarkan dari maksudnya ilmu titen itu dari malaikat Jibril yang diajarkan kepada Nabiullah Adam alaihissalam untuk mengenali isi alam ini. Ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, maka Nabi Adam itu diajari yang namanya ilmu titen kepada malaikat-malaikat untuk mengenal batu. Batu itu tandanya seperti apa, titennya itu seperti apa, tumbuhan-tumbuhan itu seperti apa gitu teman-temannya. Itulah yang mengenalkan isi alam ini itu menggunakan ilmu titen ya. Ilmu titen yang diciptakan oleh para malaikat ya, yang pertama kali diajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Hidup kita ini tidak lepas dari yang namanya titen teman-teman ya. Yaitu tadi tandanya titennya wong lanang kuwi piye gitu teman-teman ya. Titene wong lanang kuwi piye. Dan titene wong wedok iku piye gitu teman. Itu yang namanya ilmu titen gitu teman-teman ya. Kalau titennya orang perempuan kan biasanya kan ada jendolan di sini ya teman-teman ya, gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang namanya kemaluannya pasti rata gini ya teman-teman ya. Ini yang namanya titen teman-teman ya. Nah, kalau laki-laki pasti ada yang menjulur. Nah, itu titen teman-teman. Itu yang namanya ilmu titen seperti itu teman-teman ya. Jadi di situ kenapa kok Senin Legi di channel ini bisa di Terawang gitu teman-teman. Itu bukan terawangan teman-teman ya. Itu menggunakan ilmu titen. Tapi kalau yang nggak bisa memahami ya dianggap itu sebagai terawangan. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin ini buat teman-teman semuanya yang kemarin masih penasaran tentang hal ini tadi. Dan terima kasih buat semuanya yang selalu tanya-tanya itu ya teman-teman ya. Kalau memang tanyakan aja teman-teman ya, tanyakan aja, tapi tanyakan sesuatu yang memang bukan untuk mengetes, bukan untuk menguji, atau bukan untuk menjatuhkan gitu teman-temannya. Itu pasti akan saya jawab. Kalau yang bertujuan untuk menjatuhkan atau bertujuan untuk mengetes, itu saya diamkan aja teman-teman. Itu ya teman-teman. Kenapa? Kalau yang namanya orang ngetes, kalau yang namanya itu cuman ngetes-tesan gitu ya teman-teman ya, itu biasanya dijelaskan seperti apapun akan tetap ngeyel teman-teman ya. Dijelaskan seperti apapun nggak bakal paham. Karena apa? Niat pertamanya itu memang sudah untuk menjatuhkan, atau niat pertamanya itu memang sudah untuk mengetes gitu ya teman-teman ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dan terima kasih buat semuanya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.